kan terkait Ruben sama Wenda ini kan masih terus berlangsung ya mungkin konfliknya. Mungkin Bapak sendiri melihatnya seperti apa sih, mungkin masih ramai kan menjadi perbincangan publik gitu. Ya, ini kesekian kalinya ya. Tentu kami sangat menyayangkan ya konflik dampak perceraian ini ternyata tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya, dan bahkan melebar kemana-mana, dan bahkan anak pun ya ikut terekspos dari situasi di mana sebetulnya ini adalah ranah privat ya, ranah keluarga gitu ya. Tapi lagi-lagi nampaknya sampai detik ini kan belum ada penyelesaian gitu ya. Nah, kami tentu berharap sebetulnya karena kami mendengar juga sedang berlangsung mediasi di pengadilan, kami jalan itu bisa ditempuh sebetulnya, salah satu langkah jangka pendek untuk memastikan penyelesaian isu pengasuhannya gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang muncul hari ini adalah pertengkaran kedua belah pihak, baik Mas R maupun Mbak S ya. Dan ini tentu tidak elok ya bagi contoh-contoh keluarga Indonesia, bagi perlindungan anak kita, dan termasuk juga bagi Ananda yang butuh pengasuhan ya, baik dari bapak maupun dari ibunya gitu Mas. Nah ini kan masalahnya jadi tidak fokus ya Pak, masalah anak gitu. Jadi lebar kemana-mana. Maksudnya buat Bapak sendiri mungkin sebagai perwakilan dari KPAI sempat mengadukan kedua belah pihak juga ke Bapak juga, seperti apa nih Pak? Iya, tentu kami waktu mereka ini mengadu ke kami gitu ya, baik Mbak S maupun Mas R gitu ya, sebetulnya kami menawarkan satu mediasi ya. Tapi nampaknya fasilitas mediasi itu kan pada akhirnya dibawa ke pengadilan ya. Saya kira tidak ada masalah, yang penting penyelesaiannya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana memastikan akses bertemu sebetulnya. Karena konflik yang begitu panjang, yang tidak ada berkesudahan ini, yang terabaikan adalah pengasuhannya, pengasuhan anak maksud saya gitu ya. Nah, kami berharap fokus kepada pemenuhan hak anak, dalam hal ini akses bertemu itu gitu ya. Jangan sampai isu ini kemana-mana melebar, kemudian hak anak itu sendiri nggak terakomodir gitu ya. Karena kan kebutuhan anak itu sebetulnya kasih sayang, kedekatan, kelekatan, dan tumbuh kembangnya itu kan terus ini ya, terus berproses, kemudian kebutuhannya bertambah gitu ya, sesuai dengan usia dan bertambahnya perkembangan umurnya dan seterusnya aja. Jadi saya kira kami menghimbau kepada orang tua untuk kembali fokus ya, untuk melihat kembali gitu ya, bahwa buah hati ini butuh pengasuhan yang terbaik, buah hati ini butuh bagaimana kedekatan itu dibangun, dan mohon konflik ini dilokalisir ya, karena bagaimanapun juga kalau masing-masing menyampaikan aibnya, ya tentu ya tidak ada orang yang tidak ada aibnya saya kira gitu ya, apalagi dibangun sekian tahun dengan bersama keluarga gitu ya. Nah, oleh yang penting kami garis bawahi adalah jangan sampai aib ini tentu akan berdampak kepada Ananda gitu, berdampak kepada tumbuh kembang mereka, dan bahkan bisa jadi gitu itu menjadi stigma, bisa jadi gitu ya akan muncul perundungan lainnya, baik di sekolah maupun di tempat dia di lingkungan dia ada gitu Mas. Sejauh ini kalau untuk agenda mediasi mungkin dari Bapak sendiri seperti apa sih KPAI akan memfasilitasi terkait kedua belah pihak di luar persidangan sendiri gitu? Iya, karena dalam proses mediasi di pengadilan sebetulnya ini kan salah satu jangka pendek yang solutif sebetulnya. Mudah-mudahan mereka bisa bersepakat ya apa yang menjadi tuntutan dan harapan masing-masing ya. Misalnya Mas R ingin misalnya soal akses bertemu, Mbak S mungkin akses terkait hak nafkah dan seterusnya gitu ya, hak-hak lainnya gitu ya. Nah, saya berharap di mediasi ini itu bisa didetailkan, termasuk juga soal akses bertemu tadi, karena di dalam akta notaris perjanjian yang pernah diserahkan pada kami itu kan tidak didetailkan gitu ya. Misalnya berbagi hari, oke, dari seminggu ada 4 hari dan 3 hari di pihak lain gitu ya. Tapi jam berapa dijemput gitu ya, di mana gitu ya, kemudian nanti diantar kapan gitu, itu kan harus didetailkan dalam proses mediasi, dan termasuk juga
yang harus juga ini masukan kami ya kepada pengadilan agar mendengarkan suara anak gitu ya. Karena suara anak itu nanti akan bisa bagaimana pandangan mereka kepada atau terhadap kedua orang tuanya. Tapi kalau misalkan menurut Bapak terkait konflik ini seberapa pengaruh terhadap anak sendiri? Ya berpengaruh ya, karena dia melihat tokoh idolanya baik ayah maupun ibu ini kan orang yang sangat dekat dengan anak, orang yang apapun yang diucapkan atau perilaku apapun dia akan tiru. Nah ini akan berdampak ke arah situ. Kemudian kedua, bagaimanapun juga dia pada akhirnya risih di lingkungan pendidikannya, risih dengan pertemanan, karena teman-temannya akan bertanya, bagaimana bapakmu, bagaimana ibumu. Nah apa orang tua nggak sayang dengan anak dengan situasi-situasi pertanyaan yang sangat berat itu gitu ya. Nah oleh sebab itu saya mohon betul gitu ya, agar calling down, kemudian agar kedua belah pihak untuk kembali melihat buah hati ini gitu ya, untuk diberikan pengasuhan terbaik dan juga dukungan pada keluarga besar gitu ya. Karena jangan sampai sekali lagi yang tersisa-sisa adalah konfliknya, dan ini tidak ada dari pengalaman kami mendampingi keluarga-keluarga yang bercerai ya, kalau memang tidak ada jalan keluar biasanya nggak ada yang sesuatu yang bermakna begitu berkembang anak kita. Berarti salah satu efeknya itu, salah satunya kan ibunya mengatakan, ibu dari pihak SW ini, kalau anak-anaknya mengalami bullying di medsos. Nah itu benar nggak sih Pak? Maksudnya itu adalah salah satu efek terkait konflik itu ya berarti ya Pak? Iya karena karena di publikasi, kemudian ranah privat anak pada akhirnya terekspos, wajah-wajah anak terekspos, ya pada akhirnya tidak bisa dipungkiri dampak dari itu gitu ya. Karena masing-masing baik ayah maupun ibu ini kan punya follower masing-masing. Ya akhirnya yang dikorbankan lagi-lagi adalah anak gitu ya. Yang pada akhirnya menanggung di situasi yang seharusnya dia tidak menanggung beban yang berat ini gitu Mas. Dari Bapak sendiri mungkin ada pesan dan saran selain dari Bapak kedua belah pihak? Ya pesan kami satu tentu bagaimana keluarga besar ya juga ikut mendorong agar penyelesaian ini bisa segera ya, ini kan cukup panjang ya. Kami melihat penyelesaian ini cukup panjang ya, tokoh-tokoh publik yang pernah juga kami mendampingi tidak sepanjang ini masalahnya. Kuncinya adalah tentu satu dibangun komunikasi secara baik, kemudian kedua jalankan komitmen untuk memberikan pengasuhan terbaik bagi anak, kemudian yang ketiga ya dikurangi ya untuk menyampaikan aib masing-masing gitu ya, yang pada akhirnya ya tidak ada berkesudahan gitu ya, yang di ujungnya adalah anak menjadi korban gitu Mas. Ya. Terima kasih ya.